أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع ملائكة المقربين والكربين والرحمين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كأحمد جزولي Punya Radiyah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Ham Jazuli, Kiai Fuad bin M Jazuli, Kiai Minih Jazuli, Kiai Mahfud Sirad Wadriyah, wa khususan ila hadrati jami'i mu'allifi kutubina khususan ila hadrati ya Allah Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Mahali, Syekh As-Sawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa ila hadrati jami'i ahli nuras mandar malahi minhum wal awat syuhrim wa kibarim husanillah hadrati Mbah Said Al-Azhar wa Mbah Mujad wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Buitimiyati wa Mbah Yajar wa Mbah Mansur ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar Mbah Ahmad Hamad Mbah Alif wa Abi Khatib wa Abi Khatib Mbah Muhammad Nabi Kasman Jabul wa jami' amwatina wa jami' mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum ya Allah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asraril fitarin amin ya rabbal alamin. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Surat Al-Isra ayat 18. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man. Iku yuridu ngarepake sapa man. Yuridu ngarepake sapa man ya amalihi kelawan amale man ngarepake al ajilata ing dunya kang gege dunya dunia yang sifatnya terlebih dahulu. Ajjalna mongko gege sapa ingsun lahu krana man fiha ing dalam ajilah atau dunya ngriku sami mawon fiha ing dalam ajilah utawi ad-dunya nggih ma ing barang nasya'u kang ngersakake sapa ingsun ing mah tapi khusus liman maring wong nuri tukang ngersakake sapa ingsun at-ta'jila ing gigi lahu maring man badalu man lahu bi'adatil jari ya Allah ya Rabbi ya Karim. Badalun utawi liman nuridu iku dadi badal min lahu saking lafat lahu ajalna lahu niku min lahu saking lafat lahu
bi adatil jarri kelawan baleni ing huruf kang ngejerake. Dados cara dimaknani liman nuridu, liman nyatane maring wong. Ngoten. Yang terus mari liman nyatane maring wong. Suma ja'alna nuli ndadekake sapa ingsun lahu krana man fil akhirati ing dalam akhirat jahannam ing neraka jahannam. Yaslaha manjing sapa man ing jahannam. Yadkhuluha tegese manjing sapa man ing jahannam. Mazmuman hale kang den wada, maluman tegese hale kang den wada, madhuron tur hale kang den tolak, tur hale kang den tolak atau kang den laknat, madhuron tur hale den laknat. Ai matrudan tegese hale kang den tolak anir rahmati anda saking ya Allah anda saking sifat rahmat atau kawelasan, anda saking rahmat atau kawelasan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man utawi sapa wangi iku arada ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat wa sa'alan ngamal sapa man laha krana arai akhirat sa'yaha kelawan amale akhirat. Sa'yaha kelawan amale akhirat ai amalah tegese ngamal sapa man amalaha kelawan amale akhirat Allah iko kang patut biha kelawan akhirat wa hale utawi ya Allah man iku mukminun wong kang iman halun utawi man aradal akhirata iku dadi hal wa ya Allah halun utawi wa mukminun iku dadi hal fa ulaika mongko utawi mungkono man aradal akhirah iku kana ana apa sa'yuhum amale ulaik apa sa'yum amale ulaik iku masykuron kang den syukuri indallahi ing dalem mungguhi Allah ai makbulan tegese kang den tampa musaban tegese hale kang den ganjar alaihi ing atase sa'i ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihi ing atase sa'i kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Surat Al-Isra ayat 20. Kulan ing saben-saben suwiji minal farika ini saking golongan loro utawa ponto loro numiddu maringi sapa ingsun ainu'ti tegese paring sapa ingsun haula'i ing mengkono man aradal mangkana yuridul ajilah haula'i ing mengkono man kana yuridul ajilah wa haula'i lan ing mengkono man aradal akhirah ya Allah ya Rabbi ya Karim badalun utawi haula wa haula iku dadi badal duki kulan niku berarti lek dimaknani haula'i nyatane ing ngoten nyatane ing mengkono mangkana yuridul ajilah wa haula ilan ing mengkono man aradal akhirah min ata'i rabbika saking peparingi pangeran sira muta'alliqun utawi min iku kang bersambungan binumiddu kelawan lafat numiddu
bi numitu kelawan lafat numitu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura wa ma kana lan ora ono apa ata'u rabbika pawewe utawa paringe pangeran sira fiha ing dalem dunya iku mahduran kang den cegah. Imam Nu'an tegese kang den cegah an ahadin saking wong suwiji. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Undur ningalono to angen-angeno sapa sira kaifa hale kaya apa faddalna ngunggulake to ngutamaake sapa ingsun ba'dahum ing sebagian nas ala ba'din ing atas sebagian kang weneh fir rizki ing dalam urusan rizki wal jahilan ing dalam urusan pangkat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walal akhiratu lan yiktine tai akhirat iku akbaru luwe agung ai a'dhamu tegese luwe agung apane derajate apane derajate Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa akbaru lan luwe agung lan luwe gedhe apane tafdilan oleh den utamaakne apane tafdilan oleh den utamaakne minat dunya tinimbang saking dunya bayam bahi mongko sayubjo apa al i'tina'u nemen-nemeni ya kelawan akhirat dunaha ora dunya pun la taj'al ma'allah ilahan akhar pun sak menten mawon diyen. Pun yuk sak mangke kita membahas mengenai perihal masalah orang yang menghendaki dari kehidupan ini kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Tengeriki tingnika akan tafsiri secara garis globalnya riyen mangkana yuridul ajilata ay mangkana yuridu bi amalihi al ajilata ay ad-dunya ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid ay at-ta'jila lahu badalun min lahu bi i'adatil jarri. Nggih, ngriki dikaaken barang siapa yang menghendaki dengan amalnya ia menghendaki dunia yang sifatnya terlebih dahulu maka kami akan mempercepat baginya apa-apa yang kami kehendaki namun hanya bagi orang yang kami kehendaki pula. Ya, jadi teng mriki niki dikatakan pokoknya orang yang menghendaki dari amalnya itu sebuah hal yang sifatnya itu duniawi maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya tapi sekadar kemauannya Allah dan hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ayat ta'jil lahu badalun min lahu bi'adatil jari. Jadi lafaz liman nuridu itu merupakan badal dari kalimat lahu. Ya, jadi mangkana yuridul ajilata ajalna lahu. Jadi kami akan mempercepat baginya, itu diganti dengan liman nuridu, yakni hanya khusus bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Summa ja'alna bi'adatil jari dengan mengulang terhadap huruf jarnya. Summa ja'alna lahu ay fil akhirati jahannama yaslaha yadkhuluha madmuman ay malum mathhur ay matrudan
anir rahmah. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, kemudian kami jadikan baginya di akhirat neraka jahanam agar dia memasukinya dalam keadaan orang tersebut terhina dan juga dalam keadaan orang tersebut dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah dari ayat ini niki membahas perbandingan, dilanjutkan mawon nggih ben sekejang nggih. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha ay amila amalaha allaiqa biha wa huwa mu'min ay halun fa ulaika kana sa'yuhum masykura indallahi ay maqbulan musaban alaihi. Dan barang siapa yang menghendaki, yakni dengan amalnya, ya, menghendaki akhirat dengan amalnya dan dia beramal untuk akhirat, yakni beramal dengan amal yang sifatnya itu layak terhadap akhirat dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya mereka itu tindak lakunya, amalnya itu merupakan tindak amal yang disyukuri oleh Allah dengan artian diterima dan diberi ganjaran. Jadi ini sekarang kita membahas mengenai permasalahan orang yang beramal. Tindakan daripada beramal. Kowe awak dhewe iki beramal iki piye? Ing dalam ngelakoni amal-amal baik kita itu niatnya apa? Apakah kita menghendaki daripada yang namanya sebuah dunia, ataukah kita menghendaki dari amal kita ini yang namanya akhirat? Seringkali kan contoh ringan ae lah, awak dhewe golek ilmu. Awak dhewe golek ilmu iki tujuane apa, Pak? Awak dhewe golek ilmu iki tujuane kepingin dadi kiai ta? Apa pancen kepingin sifatnya itu kepingin karena mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban ta? Itu yang menjadi pembahasan pada kali ini. Pun secara garis globalnya ngaten, mulane Allah Ta'ala dawuh, barang siapa yang menghendaki dunia dengan amalnya, niscaya akan kami percepat kepadanya apa yang kami kehendaki kepadanya, dan hanya bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya, ono wong dia menghendaki dunia atas amal baiknya, maka oleh Allah Ta'ala akan dipercepat baginya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, dan hanya khusus bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian summa ja'alna lahu fil akhirati jahannama yaslaha yadkhuluha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia besok di akhirat neraka jahanam agar mereka memasuk terhadap neraka jahanam tersebut dalam keadaan hina dan dalam keadaan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Pun niku ngoten. Secara garis globalnya ngoten. Lah mulane teng mriki akan siapa saja sih yang dikehendaki dengan dawuhnya Allah Ta'ala mangkana yuridul ajilah. Orang-orang yang beramal namun tujuan daripada amal mereka adalah perkara duniawi. Itu siapa? Mriki akan fahuwa shadiqun ay mangkana hadu ad-dunya, yakni orang-orang yang memang jatahnya adalah dunia. Siapa itu mereka? Fahuwa shadiqun bil kafir wal munafik, yaitu mereka-mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang yang munafik. Wa yadkhulu fi dzalika al-murauna bi a'malihim. Jadi yang dimaksud daripada mangkana yuridul ajilah ini adalah 3. Yang pertama orang kafir, yang kedua adalah orang-orang munafik, yang ketiga adalah orang-orang mukmin tapi mereka itu riya di dalam beramal. Dalam beramal itu mereka riya. Idlaulal madhah wasana alaihi ma fa'alu at-ta'at. Jadi termasuk daripada kategorinya orang yang menghendaki dunia dengan amalnya adalah orang mukmin, namun mereka itu melakukan hal tersebut karena riya. Riya itu bagaimana sih? Riya itu seseorang melakukan amal baik dalam keadaan menginginkan pujian daripada manusia. Awak dhewe contoh mawon semisal sholat nang masjid, sholat nang langgar berjamaah, tapi tujuannya tidak lain tidak bukan agar mendapatkan pujian daripada para manusia bahwa dia itu orang yang ahli jamaah.
menjadi orang yang alim tapi tujuannya bukan agar dia bisa membenahi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain, tapi supaya dia mendapatkan gelar dan panggilan dia itu orang alim. Menjadi seorang hafidhah, orang yang hafal Quran, tujuannya bukan untuk agar dia selalu bersama dengan Al-Quran kalamullah, tapi tujuannya agar bisa disebut dan mendapatkan gelar dari orang-orang bahwa dia adalah penghafal Al-Quran. Ahli qiraah, membaca Al-Quran bukan tujuan agar orang-orang bisa mendengarkan ayat Al-Quran dengan tenang, dengan baik, ya, dengan penuh dengan renungan, akan tetapi agar mendapatkan pujian bahwa dia itu seseorang yang suaranya enak, ya. Semua adalah orang-orang yang sifatnya niku napa? Ya. Melakukan hal tersebut karena riya. Jadi pemahaman yang paling banyak yang namanya riya adalah melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian daripada para manusia. Dan termasuk daripada riya seperti yang didhawuhkan di dalam syarahnya kitab Arba'in, sing kowe kudu ngerti adalah kamu meninggalkan sesuatu karena takut dipuji manusia, itu juga riya. Paham? Kamu meninggalkan sesuatu karena takut dipuji manusia, itu termasuk riya. Iki juga gak kalah sering. Kowe ngono ya, kate budal nang masjid, waduh rek aku nang masjid. Wedine kok didelok wong kok terus aku malah diarani bocah ahli sregep jamaah nang masjid. Berarti kamu namanya meninggalkan jamaah di masjid karena kamu takut atas pujian manusia. Itu namanya kamu juga sudah termasuk riya. Paham ya? Jadi meninggalkan sesuatu karena takut dipuji oleh seorang manusia itu juga dianggap yang namanya riya. Pun sekarang kembali lagi kepada ayat Al-Qur'an ini. Mangkana yuridu ay bi amali al-ajilata ay dunya ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Tiluru nang gini. Kalau ada orang yang menghendaki dunia dengan amalnya, maka akan kami berikan secara cepat baginya apa-apa yang kami kehendaki, tapi khusus bagi orang-orang yang kami kehendaki pula. Artinya ya napa? Ai a'taina liman nuridu fid dunya alladzi nasya'uhu min sa'ati rizqin wa afiyatin wa ghairi dzalik. Wal makna la naziduhu ala qadrin ala ma qudira lahu azalan bal ma yu'ta illa ma sabaqa fi ilmihi ta'ala annahu yu'tahu. Pun tengah iki akan artinya ajalna lahu fiha manasya adalah artinya adalah Allah Ta'ala akan tetap memberikan kepada mereka apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Yakni Allah Ta'ala akan tetap memberikan mereka yang namanya rezeki yang luas, kesehatan dan juga yang lainnya. Akan tetapi semua itu tetap sekadar apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di zaman azali. Nah, akan tetapi itu tetap sekadar apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di zaman azali. Dengan arti secara tegas Syekh As-Sawi menjelaskan ai fa mahabbatu fid dunya lam tazidhu syai'an minha. Artinya adalah kecintaan dia terhadap dunia itu tidak menyebabkan dia terus berarti mendapatkan nilai plus daripada dunia. Bukan berarti dengan dia itu beramal dengan amalnya, dia menghendaki dengan amalnya sebuah dunia, itu bukan berarti langsung berarti dia akan mendapatkan tambahan dunia. Tetap mboten. Dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah Ta'ala catatkan di zaman azali bagian dia. Dan itu pun juga masih digarisbawahi. Liman nasya, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak semua orang yang beramal karena menginginkan dunia itu mendapatkan balasan dari Allah, ngoten mboten.
akan tetapi khusus bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Mulana tengeri ketinggikan fayam bayi al ikhlas fil ibadah wa tawajjuh lillahi wal iqbal alaihi liyuhdha bi sa'adatid darain. Maka sebaiknya kita itu ikhlas di dalam beribadah dan menghadap kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Kowe iki Pak menghendaki amalmu menjadikan tujuan daripada amalmu tujuan duniawi, itu tidak lantas kamu mendapatkan nilai plus dari dunia. Paham? Tidak lantas kamu mendapatkan nilai plus dari dunia. Justru yang ada dengan adanya kamu menghendaki dari amalmu itu dunia, kamu akan terhalang daripada yang namanya akhirat. Dan bahkan sebagian orang pun juga terkadang terhalang dari dunia pula. Rugi dunia, rugi akhirat itu pasti. Bagi orang yang menghendaki amalnya dijadikan tujuan dunia, itu rugi akhirat adalah suatu hal yang sifatnya pasti. Dan sebagian orang itu juga mendapatkan kerugian di dunia. Artinya dia kadang beramal tujuannya dia ini agar mendapatkan sifat hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ternyata dia juga nggak mendapatkan hal duniawi itu tadi. Kita contohkan contoh yang ringan mawon, dia mencari ilmu tujuannya apa ben dia itu bisa dikatakan alim biar dia dijadikan tokoh masyarakat. Satu dekne wis ora oleh ganjarane mencari ilmu, satu wis nilai akhirat sudah hilang sudah. Yang nomor 2, ora kabeh wong sing mencari ilmu dengan tujuan dadi kiai, dadi tokoh masyarakat, realnya dia akan benar-benar menjadi kiai, realnya dia akan benar-benar menjadi tokoh masyarakat. Mek sebagian tok. Ya ora. Ya lek wae takdire anjen wis takdire Gusti Allah, ya dekne bangga dadi kiai. Lek anjen takdire ora dadi kiai, wah rugi toh. Berarti rugine loro. Ganjaran mencari ilmu ya ora oleh, ya kan? Niat dia di dalam mencari ilmu agar dijadikan kiai, agar dijadikan tokoh masyarakat pun juga dia nggak dapat. Rugi dunia akhirat. Malah dengan dikit ingin diagar, maka sebaiknya kita itu ikhlas di dalam beribadah agar kita itu mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Ikhlas Pak, betul ikhlas. Pokoknya dunia ini nggak usah dijadikan tujuan. Semakin kita meninggalkan, semakin kita dikejar. Lalu kita lanjutkan dulu. Itu tafsiran versinya Syekh As-Sawi. Sebenarnya perlu juga ini disampaikan dauhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Nanti saya tambahkan dauhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi juga keren Pak. Saya ingin bacakan Syekh Ar-Razinya aja dulu. Dauhnya Imam Ar-Razi, beliau itu dauh seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ini loh dauhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Inna minal juhal man idza sa'adathu ad-dunya ihtarra biha wa dhanna anna dzalika li ajli karamatihi 'ala Allah. Ada sebagian daripada orang-orang yang bodoh ketika dia itu dibantu urusan dunianya dipermudah, maka dia itu tertipu karena dunia tersebut. Dia merasa bahwa yang namanya dunia itu merupakan sebuah kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Wah, aku uripku kok enak tau gitu ya. Aku lek urusan babakan dunia iki wis ora enek angel-angele. Dia tertipu dengan dunia dan dia merasa bahwa kehidupannya yang mudah, kehidupan dunianya yang seolah-olah mendatangi dia dengan hina. Dia mengira bahwa itu merupakan sebuah kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Padahal wa annahu ta'ala bayyana anna masa'adatad dunya la yambahi ayyustadalla biha ala ridallahi ta'ala.
Padahal Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa pertolongan dunia ini, kamu kalau mendapatkan pertolongan dunia, kowe kok ngerasa dunyamu kok enak gampang, itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa kamu itu mendapatkan ridho daripada Allah. Orang mesti wong sing dunyane uripe penak kuwi mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala, orang mesti. Kenapa kok seperti itu? Li'anna dunya qad tahsulu ma'a anna akibatiha hiyal masir ila adabillahi wa ihanati. Karena yang namanya dunia ini terkadang hasil, kita terkadang bisa mendapatkan dunia. Akan tetapi ending daripada dunia ini adalah justru kembali kepada siksaannya Allah Ta'ala. Mana tinggi akan bahadal insan a'malu tushbiru ta'irasu fi luzumihi lahu wa kaunihi sa'iqatan lahu ila asyaddil adab. Bon, intinya adalah satu, jangan sampai ada yang merasa, jangan sampai kita itu tergolong daripada golongannya orang-orang yang bodoh, di mana orang-orang yang bodoh itu menyangka bahwa ketika kehidupannya lancar jaya, aman, damai, dia menganggap bahwa itu merupakan sebuah kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa pertolongan dunia, kelancaran kita di dalam dunia itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah ridha terhadap kita. Karena mungkin saja daripada dunia yang sudah kita dapatkan itu endingnya adalah yang namanya sebuah siksa. Paham ya? Jadi takaran kita itu bukan dunia. Takaran kita bukanlah dunia. Mulakno teng ngriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya. Niku dawuhnya Syekh Mutawalli, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Jadi sampai ada orang yang salah paham, tertipu dengan dunia. Saiki kan ngerasa kan akeh-akeh ngono to, Pak. Kita hidup di mana di zaman kita itu orang kalau tidak kaya tidak dihargai. Dan banyak orang beranggapan bahwa kalau sudah kaya berarti seolah-olah itu merupakan sebuah kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Itu sudah didahulukan sama Syekh Ar-Razi, Imam Ar-Razi, beliau mendahulukan ojo sampai ada yang menyangka bahwa itu merupakan sebuah kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lek dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi malah tambah keren maneh, Pak. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai dawuh seperti ini. Ini keren iki. Kowe ben ngerti. Ya sebenarnya paling enak ini pas nanti aja. Kulan widu haula mawon. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Sangriku dilanjutakan. Summa ja'alna lahu fil akhirati jahannama yaslaha yadkhuluha madmuman madkhura. Kemudian kami jadikan dia agar dia itu masuk terhadap neraka jahanam dalam keadaan hina dan juga terlaknat, dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Wah, ini sangat na'udzubillahi min dzalik sekali ya. Jadi istilahnya jangan sampai kita itu beramal karena amal kita itu kita tujukan kepada hal yang sifatnya dunia. Ikhlas itu mudah kok. Ikhlas itu mudah. Caranya adalah dengan cara kamu nolak aja. Jangan sampai kamu menghendaki amal kita ini dijadikan sebagai tujuannya dunia. Itu ayat nomor 18. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita bandingkan dengan yang nomor 2. Golongan orang yang nomor 2, yakni waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa
yang menghendaki akhirat dengan amalnya, dan dia beramal seperti hal, dan dia itu beramal dengan amalnya akhirat, yakni amal yang patut untuk akhirat, dalam keadaan dia itu beriman, maka sesungguhnya mereka itu amalnya merupakan amal yang disyukuri di sisi Allah, dengan artian diterima dan diberi ganjaran. Guys, jadi ini model yang kedua, yakni orang yang beramal namun tujuannya adalah akhirat. Tengeri ketika akan Imam Fakhruddin Ar-Razi daunnya tawagas Pak. Nang kene itu di dalam ayat surat Al-Isra ayat 19 ini syaratnya itu ana telu. Syaratnya ana telu. Fa ulaika kana sa'yum masykura, agal amalnya itu merupakan amal yang disyukuri, dengan artian amal yang diterima dan diganjar oleh Allah Ta'ala. Itu syaratnya ana telu. Pertama, aradal akhirah, menghendaki terhadap akhirat. Yang nomor dua, sa'alaha sa'yaha, dia memang beramal dengan amal-amal yang sifatnya itu termasuk amal ukhrawi. Yang nomor tiga, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia itu beriman. Lebih jelasnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh secara tegas, wa qauluhu wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yu mashkura fasyarata ta'ala fihi syurutan salasah, agar amalnya seorang hamba itu mendapatkan sebuah ganjaran yang diterima oleh Allah Ta'ala, kuwi syaratnya ana telu. Syaratnya ada di tiga. Yang pertama tengeriki ketika akan asyartu al-awwal ayyurida bi amalihi al-akhirah. Dia harus menghendaki akhirat dengan amalnya. Awak dhewe lek ngamal kudu murni karena ini merupakan sangu sesuk nang akhirat, atau lebih baik juga lebih tinggi lagi kita beramal dengan tujuan agar mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Mulane dawuh Allah Ta'ala niku napa? Man aradal akhirah, menghendaki akhirat. Itu yang nomor pertama sendiri. Kita lanjutkan. Mulane tengeriku iki hadis terkenal banget, wa alaisa lil insani, hadisnya innamal a'malu binniyat, sing jenenge amal itu semuanya tergantung kepada niatnya. Kalau dalam Al-Qur'annya wa an laisa lil insani wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia amalkan. Apa yang diamalkan manusia, niatnya apa, itulah yang akan menjadi balasan dia. Dan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wali annal maksud minal a'mal istinaratul qalbi bi ma'rifatillahi wa mahabbatih. Karena yang dikehendaki daripada amal baik kita itu tidak lain tidak bukan adalah agar hati kita itu menjadi bersinar dengan ma'rifatnya Allah Ta'ala dan juga cinta terhadap Allah Ta'ala. Ada yang ngamal itu tujuannya apa? Tujuannya agar hatine padang. Tujuannya awak dhewe ngamal iki agar menjadi padang, bisa ma'rifat terhadap Allah, bisa cinta terhadap Allah. La wa hadza la yasulu illa inna wa bi amali ubudiyatallahi wa talaba ta'atihi. Orang itu enggak akan bisa hatinya itu menjadi terang, bercahaya dengan sebuah amal kecuali kalau memang niatnya itu adalah menghamba terhadap Allah Ta'ala. Awak dhewe salat, tapi tujuane awak dhewe apa iku jenenge agar dipuji orang bahwa dia itu ahli salat. Ya hatine ora padang, Pak. Hatine ora padang. Mulane teng iki dikatakan syarat yang pertama adalah dia menghendaki akhirat dengan amalnya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, teng iki dilanjutkan wasyartu asani, syarat yang nomor dua didawakan kalian Allah Ta'ala wasa'alaha sa'yaha. Dia memang beramal dengan amal-amal ukhrawi. Napa? Dia beramal dengan amal-amal yang sifatnya itu ukhrawi. Artinya adalah seperti ini. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, terkadang ada orang itu beramal tujuannya akhirat, benar. Pertama sudah tercukup ya, tujuan pertama, syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu tujuannya akhirat. Namun
masih banyak orang yang sifatnya itu salah di dalam menjadikan amalnya itu tadi tidak sesuai dengan amal ukhrawi. Paham? Jadi amalnya pun juga harus layak, amalnya itu harus tergolong daripada amal-amal ukhrawi, yakni amal-amal yang termasuk daripada golongannya taat. Mulane dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tegas, wa dzalika huwa ayyakun al-amal alladhi yutawassalu bi ilal fauzi bi sawabil akhirah minal a'mal alladhi allati biha yunalu sawabul akhirah wa la yakunu kadzalik illa idza kana min babil qurbi taat. Harus termasuk tindakan-tindakan amal taat. Wa katsirun minan nas yataqarrabuna ila Allah taala bi a'malin batilah. Dan banyak daripada para niatnya adalah mendekatkan diri terhadap Allah, namun cara mereka mendekatkan diri terhadap Allah taala itu tidak tepat. Contoh mawon, kita berikan contoh mawon. Contoh ringannya adalah mereka mendekatkan diri terhadap Allah taala, namun cara mendekatkan diri terhadap Allah taalanya itu salah. Contoh, banyak dari kita yang banyak orang kelaparan di luar sana. Ini niatnya api, kepingin memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang kekurangan. Tapi cara dia memberikan makan terhadap orang-orang kelaparan adalah dengan cara dia mencarikan uang curian atau harta curian. Paham berapa? Jadi kepingin nulungi wong, tapi dia jalannya salah. Paham ya? Jadi dawuh Abiku intinya tujuannya benar dan jalan tujuannya juga harus benar. Paham ya? Dia jangan sampai keliru. Mulane teng mriki dikatakan jangan sampai jalan di dalam kita mendekatkan diri terhadap Allah taala, kita di mana kita itu menyengaja terhadap akhirat tapi caranya jalannya salah, itu jangan. Kalau orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir zaman dahulu niku nggih banyak. Di sini dicontohkan orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir zaman dahulu, mereka itu menyembah yang namanya patung. Mereka berdakwah, mereka mengklaim bahwa mereka itu menyembah patung dengan tujuan agar mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Ini namanya kan salah, caranya salah. Juga banyak daripada mereka itu yang beranggapan bahwa mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala dengan cara membunuh dirinya mereka sendiri, dengan bunuh diri, dengan membakar dirinya sendiri. Ini dulu, itu termasuk daripada golongannya orang-orang yang tidak tepat, merasa mendekatkan diri dengan cara sampai membunuh terhadap membunuh terhadap dirinya, atau sampai banyak. Pokoknya intinya adalah satu daripada yang syarat yang kedua ini. Jadi yang pertama, orang yang menghendaki amalnya itu dikehendaki untuk hal-hal yang sifatnya akhirat. Yang nomor dua, jalannya jangan sampai keliru. Amal yang dia lakukan itu amal-amal yang sifatnya ukhrawi. Niku ngoten. Syarat yang nomor tiga, nah ini juga harus penting. Syarat yang nomor tiga adalah tengeliki dikatakan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu orang yang beriman. Jadi kepingin amalnya itu mendapatkan ganjaran dan diterima oleh Allah Ta'ala, syaratnya adalah huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Sehingga mulana li anna syarta fi kauni a'malil birri mujibatun lis sawabi taqaddumul iman. Taqaddumul iman. Orang itu kalau mau amalnya itu mendapatkan pahala dan diterima, syaratnya adalah satu, dia harus terlebih dahulu masuk yang namanya terhadap Islam, dia beriman. Wis telu Pak, baru faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka merekalah itu nanti amalnya akan disyukuri dengan arti diterima dan didapat dan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Mulano dawuh Syekh Mutawalli dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh
golongannya para manusia di dalam amalnya itu ada macam-macam. Yang pertama ada orang yang ikhlas, amalnya dia tujukan untuk mendapatkan akhirat. Yang pertama. Yang nomor dua ada golongan orang yang niat daripada amalnya adalah agar mendapatkan dunia. Yang ketiga orang yang beramal dengan tujuan agar mendapat dunia juga akhirat. Yang keempat orang yang beramal dalam keadaan tidak menghendaki sesuatu. Polos bocah. Jadi iling-ilingan. Jadi modelnya iki mang ono papat iki mang. Orang yang beramal, amal baik itu modelnya ono papat. Ada yang menghendaki dengan amal baiknya itu akhirat, ikhlas deh. Yang nomor dua ada orang yang menghendaki dengan amalnya itu dunia. Yang nomor tiga orang yang menghendaki dengan amal baiknya dia menghendaki ben oleh dunia ya ben oleh akhirat. Yang terakhir orang-orang yang beramal baik namun dengan tanpa adanya tujuan. Lah, ini nanti membahas masalah ganjaran nih. Maka wis didhawuhno nggih. Orang yang melakukan amal baik dengan tujuan agar dia murni mendapatkan akhirat yang baik, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Otomatis dia itu pasti mendapatkan ganjaran. Kowe maca waqiah tujuanmu adalah agar mendapatkan ganjaran dari bacaan Al-Qur'an sing rupane waqiah itu tadi. Maka itu nanti itu nanti pasti positif mendapatkan mendapatkan ganjaran. Contoh mana? Ngaji di live itu tujuanmu apa? Tujuanmu kepingin ben dipuji, tujuanmu kepingin dianggap alim, atau tujuanmu agar yang namanya ilmu ini lebih tersebar, banyak yang mendengarkan. Nah itu termasuk daripada atimu piye. Lek pancen tujuanmu live itu agar banyak yang mendengarkan, artinya ilmunya itu lebih tersebar, kamu dapat ganjaran. Tapi lek tujuanmu nge-live ngaji kayak aku ngene iki, tujuannya mek gur ben dipuji biar mendapatkan predikat bahwa dia itu alim, positif oleh ganjaran kowe, Pak. Yang penting adalah satu, kowe gak usah menilai orang lain. Paham ya? Biar orang-orang itu sendiri yang mengamalkan sesuai dengan niatnya. Lanjut, pertama dia beramal baik, ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang pertama itu tadi dia mendapatkan menuju atau menginginkan akhirat dengan amal baiknya. Itu yang pertama. Pasti dia dapat ganjaran. Yang nomor dua, kalau ada orang menghendaki dengan amal baiknya itu dunia, menghendaki dunia dengan amal baiknya, dipositifkan ora oleh ganjaran. Mulane ya Allah ya Rabbi ya Karim, tak bacakan mawon teng pundi tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi-nya. Beliau secara tegas dawuh seperti ini. Bahwa yang qasimu ila salasati aksamin, langsung. Amal qismu al-awwal wa huwa ayyakuna talabul akhirati rajihan, fahal yakunu hadzal amal maqbulan indallahi ta'ala fihi bahsun. Coba kita lanjutkan. Adapun yang pertama les akhirat, maka jelas toh Pak. Le akhirat kuwi wis jelas pasti oleh ganjaran. Lek dunya kuwi wis jelas pasti ora oleh ganjaran. Paham ya? Kowe maca waqiah tapi tujuanmu ben murni ben sugih. Ya ora? Kowe maca waqiah tujuanmu murni ben sugih, wis positif kowe ora oleh ganjaran. Tapi ora apa-apa. Wis ora oleh ganjaran pun ora masalah, sing penting kowe amal dhisik engko marang ikhlas. Kowe mencari ilmu tujuane ben dadi kiai, ben dadi tokoh masyarakat, wis positif ora oleh ganjaran kowe. Tapi sebisa mungkin kita kan menata niat ya.
lek dawe guru-guruku biyen, wis pokoke sing penting ngamal apik dhisik, masih ora ikhlas, suwe-suwe engko kamu bisa ikhlas. Ana dawe Al-Imam Al-Ghazali, beliau dawuh talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Dawuhnya Imam Al-Ghazali, kurang sangar piye to, Pak. Beliau itu sampai beliau itu masih merasa bahwa beliau itu mencari ilmu tujuannya tidak ikhlas karena Allah. Akan tetapi ilmu itu akan menjadikan kalian itu ikhlas. Dalam satu hadis, aku lali hadis. Dalam satu hadis dikatakan, wis pokoke kowe golek ilmu mas ya tujuanmu riya-riya, mas ya tujuanmu iku gak apik, sesuk bakal ilmu akan mendatangimu dan menjadikan kamu sosok yang ikhlas. Paham ora we? Ku tujuan pertama kita dalam wis pokoke golek ilmu dhisik, semangat wis mas ya engko tujuane elek engko ben dadi kiai, ben jadi tokoh masyarakat wis gak ngurus. Sing penting kowe oleh ilmune dhisik. Engkau ilmu bakal datang dalam keadaan ilmu itu akan menjadikan kamu sebagai orang yang ikhlas. Itu positif. Pon itu yang nomor 2. Wong lek niatin dunya ora oleh ganjaran. Kalau ana lek nang hadis kan dikatakan ada seorang yang ikut hijrah terhadap Kanjeng Nabi, akan tetapi tujuan hijrahnya itu bukan murni nderekno Kanjeng Nabi, tapi kepingin dia mendapatkan seorang perempuan yang dia ingin nikahi. Bon. Niku. Ini yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Orang yang beramal tapi tujuannya bareng. Ya kepingin dunia, ya kepingin akhirat. Ya iso lho ya. Kowe ngaji ngene ya satu sisi nggih pancen kewajiban Gusti kula niki mados ilmu iku kewajiban satu sisi yo bek menawa aku mari ngaji ngene iki sok dadi yai kan bisa ya. Jadi ya tujuannya ya akhirat ya dunya. Lah iki piye dekne oleh ganjaran apa ora? Lek model kayak ngene iki wis sing sering. Awake dhewe maca waqiah. Napa awake dhewe maca waqiah ya satu sisi pengen oleh ganjaran ning maca Quran, satu sisi ya pengen dunya rupane benzo suke. Itu bagaimana? Teng iki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim dzakara hukma hadainil qismaini fi hadil ayah. Ismari. Nah, wa amal qismu asalis, adapun bagian yang ketiga yakni orang yang menghendaki dengan amal baiknya dunia plus akhirat. Iku piye? Oleh ganjaran apa ora? Teng iki dikatakan orang yang maka model yang seperti ini ada 3 model. Orang yang menghendaki amal baiknya dengan tujuan agar oleh dunia juga oleh akhirat, ini ada 3 model. Yaitu apa? Li'annu imma ayyakun talabul akhirati rajihan aw marjuhan aw yakunu at-talabani muta'adilaini. Karena ada kalanya tujuan akhirat dan tujuan dunia ini, ada kalanya tujuan dunia yang lebih tinggi, lebih kuat. Ada kalanya yang lebih tinggi itu tujuan akhiratnya. Ada kalanya antara tujuan akhirat sama dunia itu 15-15, 50%, 50%. Iki oleh ganjaran apa ora? Yang iki dikatakan amal qismu al-awwal wa wa ayyakuna talabul akhirati rajihan. Kalau sampai dia itu tujuan amal baiknya agar mendapatkan dunia dan akhirat, namun tujuan akhiratnya itu lebih dominan, fahal yakunu hadzal amal maqbulan indallahi fihi bahsun. Kalau sampai dia itu menghendaki amal baiknya dia gunakan untuk mencari dunia dan akhirat, namun tujuan akhiratnya lebih dominan, maka menurut para ulama di situ ada sebuah pembahasan. Kemungkinan amalnya yang seperti itu tidak diterima. Karena apa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi menceritakan daripada Allah Ta'ala, dawuh ana aghnal aghniya'i anasyirki. Saya ini merupakan sosok yang paling kayanya
orang-orang yang paling kaya dari yang namanya syirik. Paling nggak butuh yang namanya syirik. Man amila amalan usyraka fihi ghairi taraktuhu wa syariku. Barang siapa yang beramal ya dalam keadaan dia mensekutukanku di dalam, mensekutukan yang lain di dalamnya, maka aku tinggalkan hal tersebut bersertaan dengan sekutunya. Menurut satu pendapat mengatakan kemungkinan sekalipun niat akhiratnya itu lebih dominan, itu gak mendapatkan ganjaran dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Menurut satu pendapat. Tapi menurut satu pendapat lagi, akan ada yang mengatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk hal yang sifatnya itu diterima dan mendapatkan ganjaran. Mulane teng mriki dingendikaken fawajaba ayyakuna makbulan. Mungkin juga sebuah tujuan yang mana tujuan akhiratnya itu lebih dominan, itu mungkin juga mendapatkan yang namanya ganjaran. Mulane tengah iki akan lamma kana talabul akhirati rajihan ala talabid dunya ta'arada al mislu bil misli fayabqa al qadru az-za'id da'iyatan khalisatan li talabil akhirah fawajaba qaumuhu makbulan. Kalau yang namanya akhirat ini dominan, ya katakan 60%, 40%, berarti ini namanya bisa dianggap sebagai amal yang diterima dan amal yang mendapatkan ganjaran. Tapi sesuai dengan niat akhiratnya itu tadi. Enggak 100%. Itu yang pertama, ketika tujuan akhiratnya lebih dominan. Yang nomor 2, wa amma idza kana talabud dunya wa talabul akhirati muta'adilaini au kana talabud dunya rajihan fa hadza qad ittafaqu ala annahu ghairu maqbulin illa annahu ala kulli halin khairun mimma idza kana talabud dunya khalian bil kulliyah an talabil akhirah. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau toh tujuan dia itu memang untuk mencari dunia dan akhirat, namun yang lebih dominan adalah tujuan dunianya, atau 50-50, 50%, 50%. Para ulama sepakat bahwa itu tidak diterima dan tidak mendapatkan ganjaran. Napa? Tidak diterima dan tidak mendapatkan ganjaran. Nyapa kok kaya ono kuwi? Ya, tidak diterima dan tidak mendapatkan ganjaran. Cuma dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi secara tegas beliau dawuh illa annaha ala kulli halin khairun mimma idza kana talabud dunya khalian bil kulli an talabil akhirah. Tapi itu masih baik. Napa? Tapi itu masih baik daripada ketika tujuan seseorang itu cuma murni dunia, enggak ada akhiratnya sama sekali. Paham ya? Wis intine nek jare aku wis gak usah ngurusi ganjaran dhisik, Pak. Awak dhewe sing penting beramal baik. Engko lama-lama insyaallah kalau kamu bisa istiqomah dalam beramal baik, nanti lama-lama bisa istiqomah dan nanti niatnya tertata sendiri. Kowe semisal budal nang masjid, tujuanmu jamaah agar mendapatkan pujian. Tapi sok kowe suwe-suwe ngerti lek kapan kowe budal nang masjid jamaah itu nggak perlu diniati yang seperti itu tuh nggak perlu. Engko suwe-suwe ikhlas dhewe. Niku ngoten. Terakhir, ketika seseorang itu beramal baik namun sama sekali tidak ada tujuannya. Bahasane dek niki wong polos. Ngertine ya wis ketoke wis ana wong butuh bantuan dek ning kei bantuan. Enggak ada tujuan sama sekali, ya enggak ada tujuan dunia, ya enggak ada tujuan akhirat. Iki piye? Taunya Imam Fakhruddin Ar-Razi wa amal qismu ar-rabi wa huwa ayyuqala innahu aqdama ala dzalikal fi'li min ghairi da'in. Sama sekali enggak ada tujuan dunia, juga enggak ada tujuan akhirat.
fa hadza bina'un ala anna sudurul fi'li minal qadir hal yatawaqqafu ala husuli da'i amla falladina yaquluna inna mutawaqqifun qalu hadzal qismu mumtani'un husul walladina qalu innahu yatawaqqafu qalu hadzal fi'lu la asara lahu fil batin wa huwa muharramun fi dhahir li annahu abasun. Kalau seperti itu ada yang mengatakan semua itu mumtani'ul husul. Ini enggak mungkin. Ada yang mengatakan seperti ini enggak mungkin. Tapi ada yang mengatakan hal yang seperti ini ya sifatnya adalah innahu yataqalu hadzal fi'lu la asara lahu fil batin wa huwa muharramun fi dhahir. Jadi bahasanya sebuah amal baik yang dilakukan dengan tanpa tujuan itu tidak akan memberikan efek yang baik kepada batin. Kowe amal baik tapi kowe nggak ada niatan sama sekali, ya nggak ada dampak yang baik, nggak ada efek yang baik untuk hati. Dawanya para ulama seperti itu. Lah niki ayat yang seru ini ya. Ayat yang selanjutnya. Masih jam 6.12 santai mau. Niki yang ayat seru juga. Teng ayat selanjutnya kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan kepada tiap-tiap daripada golongan aikullan minal fariqaini dan tiap-tiap dari kedua golongan orang yang beramal baik karena akhirat dan orang yang beramal baik karena dunia numiddu ainu tihaula wa haula min ata'i kedua golongan tersebut sama-sama diberi sebuah pemberian Allah Ta'ala. Wong kuwi apik, wong kuwi kafir, wong kuwi maksiat, wong kuwi taat, wong kuwi sifatnya adalah ahli ibadah, wong kuwi ahli maksiat, Allah Ta'ala tetap bakal sing jenenge paring. Napa kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa maka ata'u rabbika mahdura. Dan pemberian Tuhanmu bukanlah sebuah hal yang sifatnya itu dicegah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Niki sing pengin benar-benar kula sampaikan. Yang namanya dunia niki sering kula sampaikan. Sama Syekh Mutawalli Asy'arawi juga sering diulang-ulang dalam tafsirnya. Beliau dawuh seperti ini. Termasuk daripada sifat adilnya Allah Ta'ala adalah bukan kok lantas Allah Ta'ala itu seolah-olah istilahnya memprioritaskan terhadap hanya orang-orang yang beriman saja, kemudian dan diskriminatif terhadap orang-orang yang non muslim. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan yang namanya dunia ini dalam keadaan dunia ini terpenuhi oleh hal-hal yang sifatnya muqawwimatil hayat atau hal-hal yang sifatnya niku penunjang kehidupan. Napa? Penunjang kehidupan. Rupane ana matahari, air, terus napa mawon. Dan seterusnya bulan, udara, angin, terus dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan dari semua perkara yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang sifatnya menjadi penunjang kehidupan manusia, itu terbagi menjadi dua hal. Napa? Itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, hal-hal penunjang kehidupan yang sifatnya sudah bekerja sama dengan seorang manusia, baik orang kafir, baik orang muslim, secara otomatis tanpa adanya pekerjaan dari seorang manusia tersebut. Itu diberikan rata secara merata oleh Allah Ta'ala terhadap para manusia. Contohnya nopo? Seperti halnya udara, oksigen ini udara, kemudian matahari, itu merupakan hal-hal yang sifatnya muqawwimatil hayah, hal-hal yang sifatnya penunjang kehidupan yang sudah Allah Ta'ala ciptakan untuk para manusia secara merata, baik untuk orang kafir, orang Islam, orang ahli maksiat, orang taat, semuanya rata Allah Ta'ala beri. Ya bara, kowe tau ngerti lek wong kafir
ambekane rada angel kan ora. Kowe tau ngerti lek wong kafir iku napa jenenge mataharine luwih jarang kan enggak. Semuanya sama. Dan yang perlu digarisbawahi juga adalah dalam keadaan manusia di dalam hal-hal ini itu sudah hal-hal tersebut sudah bekerja secara otomatis dengan manusia tanpa adanya pekerjaan dari seorang manusia tersebut. Matahari itu muncul dan mengeluarkan sinarnya. Udara juga bekerja sama dengan seorang manusia tanpa ada permintaan dari seorang manusia. Tahu ngenteni matahari muncul ngenteni dadak digugah dhisik menungso kan ora. Itu semuanya sudah bekerja secara otomatis dengan manusia tanpa adanya permintaan dan pekerjaan dari seorang manusia. Ini makna daripada kullan numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya merata, semuanya merasakan terhadap yang namanya matahari, yang namanya udara dalam keadaan untuk mereka semua. Nah, cuma niki ada model yang kedua niki. Ada model yang kedua. Saya bacakan mawon niki sampean biar penak. Ara maca Arab iki ra puwen aku. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Niki lho bahasane. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Al-haqqu tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqa al-insan alladhi ja'alahu khalifatan fi ardih khalaqalahu al-kauna kullah bima fihi. Allah Ta'ala di dalam sebelum menciptakan manusia, yang mana manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah di dalam buminya, Allah Ta'ala ini sudah menciptakan alam semesta dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Wa khalaqalahu jami'a muqawwimati hayati. Dan Allah Ta'ala menciptakan bagi seorang manusia segala sesuatu yang menjadi penunjang hidupnya. Hukum muqawwimatil hayah. Wa wala alaihi ni'amahu ijadan min adamin wa imdadan min udmin. Dan Allah Ta'ala telah benar-benar membanjiri kita dengan segala kenikmatan. Lah, ini yang perlu digarisbawahi. Wa ja'ala min muqawwimatil hayati ma yanfa'ilu lahu wa illam yutlab minhu. Dan Allah Ta'ala menjadikan dari sebagian hal-hal yang sifatnya menjadi penunjang hidup, Allah Ta'ala jadikan hal-hal yang sifatnya sudah otomatis bekerja terhadap manusia tanpa adanya perintah dan permintaan dari seorang manusia. Yaitu napa? Kasyamsi wal qamari wal hawa'i wal matari. Seperti halnya matahari, seperti halnya bulan, seperti halnya oksigen, ya, udara ini oksigen, angin, semua itu langsung secara otomatis bekerja sama dengan manusia, bermanfaat, mengeluarkan manfaatnya untuk manusia tanpa dia minta. Ya. Ila akhiri fahadihi min muqawwimati hayatika allati tu'tika duna an tatafa'ala ma'ahu. Ini termasuk daripada istilahnya napa? Penunjang kehidupan yang langsung memberikan manfaatnya kepada kita tanpa kita minta. Lah ada model yang kedua yaitu napa? Wa min muqawwimatil hayati ma la yanfa'ilu laka illa idza tafa'alta ma'ahu. Ada sebagian daripada penunjang kehidupan yang sifatnya tidak akan bekerja secara otomatis dengan kita kecuali kita mengeluarkan usaha kita. Contohnya napa? Seperti halnya bumi. Bumi atau tanah wis bahasanya. Bumi atau tanah. Kal ardi masalah. La tu'tika illa idza harastaha wa badarda fiha al-budura fatajiduhu qadin fa'alat laka wa a'tatka al-intaja al-wafir. Seperti halnya bumi, Pak. Seperti halnya tanah. Ini kan termasuk daripada yang namanya penunjang kehidupan. Bumi tidak akan mengeluarkan hasil buminya kecuali kamu yang menanami dan kamu yang menyebar biji-bijian di atas tanah itu sehingga kemudian baru kamu mendapatkan yang namanya hasil bumi. Jadi garis globalnya adalah dua.
Garis globalnya adalah dua. Ada yang muqawwimatil haya atau penunjang kehidupan itu secara otomatis bekerja sama memberikan manfaatnya kepada manusia tanpa diminta, seperti halnya matahari, rembulan, angin, oksigen. Ada kalanya yang sifatnya tidak akan memberikan manfaatnya terhadap manusia kecuali manusia yang berusaha terlebih dahulu, seperti halnya bumi, tanah. Nggak akan memberikan hasil buminya kecuali manusianya terlebih dahulu berusaha dengan cara menanaminya, baru nanti akan keluar yang namanya hasil bumi. Lah ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Lihatlah betapa Allah Ta'ala itu adil di dalam pemberiannya. Muqawwimatil hayah ini nggak ada kok, sifatnya Allah Ta'ala agak diskriminatif terhadap orang-orang yang fasik, terhadap orang-orang yang ahli maksiat, terhadap orang-orang yang kafir. Itu nggak ada sifat diskriminatifnya Allah Ta'ala. Adil, semuanya rata. Paham ya? Dilanjutkan sama Syekh Mutawalli Asy'ari. Wal muta'ammil fi hadaratil bashar wartiqaatim fid dunya yajiduha natijatan litafa'ulin nasi ma'a muqawwimatil hayati bi jawarihim wa taqatihim fatatafa'alu ma'ahum muqawwimatul hayah wa yahdusu at-taqaddum wal irtiqa. Orang yang mau bekerja keras dan berpikir keras di dalam masalah muqawwimatil haya atau penunjang-penunjang kehidupan yang telah Allah Ta'ala ciptakan, maka dia akan mendapatkan kemajuan di dalam peradabannya. Paham barawe? Lek kowe gur mek terima dadi ngono ae. Matahari kamu terima manfaatnya, yes manfaatnya cuma menyinari ngoten mawon. Ya wis, kamu nggak akan mendapatkan nilai lebih. Tapi kalau mau kamu berangan-angan lebih dalam tentang yang namanya matahari, maka kamu akan mendapatkan peradaban yang lebih maju. Dan ternyata terbukti daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari, waqad yartaqi al-insanu irtiqan akhar bi ayyastafida minan nau'i al-awwal min muqawwimatil haya walladhi yu'tihi duna ayyatafa'al ma'ahu istifadatan jadidatan. Wa min dzalika ma tawassala ilaihi al-ulama min istikhdamit taqati syamsiyah istikhdamatin jadidatin lam takun maujudatan min qablu. Gara-gara ada orang-orang cerdas yang mau berpikir lebih dalam, berangan-angan lebih dalam, melakukan riset terhadap penunjang-penunjang kehidupan yang sifatnya memberikan manfaat secara otomatis, namun dia tidak puas hanya itu saja. Hingga dia terus berpikir, dia akan menemukan yang namanya kemajuan di dalam peradaban. Seperti yang telah ditemukan pada zaman sekarang, matahari yang harusnya cuma pada anggapan awalnya cuma bermanfaat untuk menyinari, begitu saja. Ini di zaman sekarang kita bisa digunakan untuk sebagai pembangkit listrik. Ya berapa? Saiki yang jenenge sinar matahari itu sudah bisa disimpan dan kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik. Itu apa? Gara-gara apa? Gara-gara orang benar-benar mau berpikir keras. Dan nyun sewu, Imam Syekh Mutawalli Asy'ari tahu pegas, Pak. Yang seperti ini enggak melihat itu orang iman, orang Islam, orang kafir, orang ahli taat, orang ahli maksiat, siapapun yang mau berpikir secara keras, dia akan mendapatkan kemajuan di dalam peradabannya sekalipun dia orang non-muslim. Dan begitu juga sebaliknya, sekalipun dia orang muslim, tapi kalau dia tidak mau berpikir keras, ya dia akan mendapatkan yang namanya kemunduran di dalam peradabannya. Paham ya? Mulanya beliau tegas, idzan fahadi nawamisu fil kauni alladhi yuhsinu isti'maluhu tu'tihi an-natijah al-marjuwah. Intinya di dalam alam semesta ini adalah siapa orang yang bisa memanfaatkannya lebih baik dengan pikiran yang lebih cemerlang, dia akan memberikan, dia akan mendapatkan yang namanya apa yang dia kehendaki. Wa bidzalika yusri al-insana hayatahu wa yartaqi biha. Ya, dengan itulah manusia akan mendapatkan yang namanya sebuah kemajuan di dalam peradaban.
wa hadza ma asmainahu sabiqan atau ar-rububiyyatil ladzi yastawi fiha al-mu'min wal kafir wat ta'i wal asi. Dan inilah yang namanya pemberian Tuhan yang sifatnya itu sama di dalamnya, baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, baik orang yang taat, baik orang yang ahli maksiat. Lek gelem sing jenenge angen-angen, ya dekne yang mendapatkan sebuah kemajuan berhadapan. Malah Syekh Mutawalli Asy'ari mengkritik secara keras terhadap kita orang-orang muslim yang senengane gur bermalas-malasan iki lah. Beliau dawuh wala buddalana annan tabiha ila ata'ir rububiyyatil ladzi ja'alahu Allahu lil mu'min walil kafir. Kita harus bangkit. Kita harus sadar terhadap pemberian Tuhan yang sifatnya sama antara orang yang beriman dan juga orang kafir. Waqad yaqulu anhu al-mu'min. Banyak dari kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam itu masih lalai. Napa masih lalai, masih bermalas-malasan. Mulane teng mriki dilanjutaken wa yatruku muqawwimatil hayati wa asbabaha yastafidu minha al-kafir wa yatafa'alu ma'aha wa yartakibiha. Dan membiarkan yang namanya penunjang-penunjang kehidupan ini ya itu diambil faedahnya secara totalitas sama orang kafir. Sing orang Islam males-malesan, gak mau mencari lebih dalam tentang muqawwimatil hayah, fungsi daripada penunjang-penunjang kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah, dan membiarkan orang-orang kafir pikirannya tambah cemerlang di dalam masalah muqawwimatil hayah. Dawuhnya beliau, dan orang kafir mampu mengungguli terhadap orang-orang yang Islam. Wa taqaddamu alal mukmin, sampai-sampai orang kafir itu mampu lebih maju daripada orang mukmin. Wa yamtaliku quwwatahu wa rahifa aishihi, sampai-sampai dia orang kafir itu memiliki kekuatan yang hebat. Bal wa jami'u mutatallibati hayatihim, sampai dia itu mereka bisa menyediakan segala kebutuhan hidupnya. Kalau kita mau sadar, kita mau lihat orang muslim pada zaman sekarang seolah-olah cuma menjadi konsumen. Ya bora. Orang muslim zaman sekarang cuma jadi konsumen. Tidak mau menjadi produsen. Ya bora, urusan teknologi, urusan makanan, urusan dalam semua hal itu semuanya hasil daripada produknya orang kafir. Ya bora, susu bayi, terus marang apa maneh? Teknologi. Semuanya adalah produk daripada orang-orang kafir. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang mukmin sendiri yang tidak mau bangkit untuk lebih berangan-angan dan berpikir lebih dalam terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada penunjang hidup. Nah ini yang lebih ngeri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Wa bittali takunu lahum kalimatul ulya wal ghalabatu wal qahru. Dan ini lama-kelamaan kalau dibiarkan, yang lebih dominan dan yang akan menguasai dunia kalau seperti ini ya adalah mereka orang-orang kafir. Gara-gara dari semua, mulai dari uang, makanan, teknologi, semua yang memproduksi mereka loh. Dilanjutkan lagi sama Syekh Mutawalli Asy'ari, waqad yuftinunaka an dinika bima fi aidihim min asbabil haya. Dan terkadang bahkan mereka itu sampai menfitnah terhadap kita orang-orang Islam, terhadap agama-agama kita, gara-gara mereka memiliki kekuatan yang sangat totalitas dalam semua hal. Ya bora. Kalau yang namanya uang mereka yang mengendalikan, makanan mereka yang mengendalikan, teknologi mereka yang mengendalikan, maka dengan mudah mereka akan membuat fitnah di dalam agama kita dan menguasai terhadap kita.
Dilanjutkan lagi. Wa hadza halun la yaliqu bil mu'min. Ini merupakan sebuah kondisi yang sama sekali tidak layak terhadap orang yang beriman. Wa madallatun la yaqbaluha al-khaliq subhanahu wa ta'ala li ibadihi, dan sebuah kehinaan yang tidak akan diterima oleh Sang Pencipta untuk para hambanya. Fala yakfi an nakhuda al-uluhiyah min amrin wa nahyin wa taklifin wa ibadat. Ini gitu. Jangan sampai orang mukmin itu hanya mencukupkan urusan dunianya, yang penting dia itu taat, melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan beribadah. Enggak cukup seperti itu tok yang namanya orang mukmin. Wa tawfulu asbabal hayati wa muqawwimatiha al-madiyatil lati la qiwama lil hayati illa biha. Sedangkan dia itu lupa untuk mengurusi asbabal hayah, sebab-sebab kehidupan dan penunjang-penunjang kehidupan yang harus untuk kita dirikan. Mulana sampai Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'-nya beliau dawuh, seharusnya orang mukmin itu memiliki kemandirian di dalam hidupnya. Bahkan sekalipun hal yang sifatnya sangat kecil berupa jarum. Paham? Dawuhnya Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', kowe kudu iso, orang mukmin itu harus bisa menciptakan segala bentuk kebutuhannya untuk dirinya sendiri, bahkan sekalipun hal kecil. Rupanya jarum. Jarum enggak cuwilik toh, Pak. Kita harus mampu menciptakan sendiri. Nyatanya apa? Tetap kita jadi konsumen. Produsennya siapa? Orang kafir, orang Cina. Ya, Bro. Jadi yang penting dari ngaji kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita terus menyalakan di dalam hati kita agar kita harus mandiri. Kita orang muslim harus mandiri dalam terutama segala kebutuhan kehidupan. Jangan sampai itu produknya orang-orang kafir, kita harus mampu. Itu yang pertama, memproduksi sendiri. Yang nomor dua, kowe ya kudu mensupport produk-produk orang Islam, harus kita support. Sing angel kan ngono. Ono produknya orang Islam mungkin masih baru buka ini ya. Yang ada kita enggak support, malah ngilokno. Paham ya? Lana terakhir fi hini annal mu'min aula bi muqawwimatil hayati allati ja'ala al khaliq fil kauni minal kafir alladzi la yu'minu bi ilahin. Kita berada di dalam waktu di mana harusnya seorang mukmin itulah yang lebih berhak untuk memanfaatkan muqawwimatil hayah atau penunjang-penunjang kehidupan yang telah Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ciptakan di semesta ini, daripada orang-orang kafir yang mana mereka itu enggak percaya terhadap seorang Tuhan. Mereka itu enggak percaya karo Tuhan, karo pangeran. Harusnya orang mukmin yang lebih percaya Tuhan, yang menciptakan penunjang-penunjang kehidupan, itu yang harusnya lebih bisa memanfaatkan. Mulakno beliau dawuh idan faminaddin alla tumakkina a'da Allahi minas saytarah ala muqawwimati hayatik wa alla taj'alahum yatafawwaquna 'alaik. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Termasuk daripada agama adalah jangan engkau beri kesempatan musuh-musuhnya Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan atas muqawwimatil hayah atau penunjang-penunjang kehidupan. Jangan kamu biarkan mereka itu lebih canggih, lebih menguasai wa alla taj'alahum yatafawwaquna alaik. Jangan sampai mereka itu lebih sip, lebih maju, lebih hebat daripada kita para mukmin. Niku ngoten mawon. Ayat terakhir napa ayat terakhir? Terakhir ayat terakhirnya adalah undur kaifa faddalna ba'dahum ay fir rizqi wal jahi wal akhirati akbar ay a'dhamu darajatin wa akbaru tafdilan minad dunya fayambai al-i'tina biha dunaha. Lihatlah, angan-anganlah bagaimana saya Allah mengunggulkan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam urusan rizki, dalam urusan pangkat. Akan tetapi yang perlu diingat adalah akhirat adalah suatu hal yang lebih agung derajatnya dan lebih besar diunggulkannya daripada dunia.
Maka seharusnya kita tersibukkan dengan urusan akhirat, bukan dengan yang lainnya. Pun ya. Ya Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Al-Isra 22 ilahuna wa alam bisawab.